Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Denan dengan NPM 20510404385 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari UIN Real. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang potensi panas bumi sebagai energi alternatif di Indonesia dalam perspektif manajemen bisnis untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Green Economy and Trade dengan dosen pengampu Bapak Alif Rahman Setianto MA. Baik, topik pembahasan yang saya ambil ada 3. Yang pertama ada potensi panas bumi sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Yang kedua, pendekatan analisis SWOT panas bumi sebagai PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang ketiga, ada solusi dari pemerintah untuk panas bumi. Baik, kita akan masuk ke latar belakang masalah. Energi panas bumi atau energi geotermal yaitu sumber daya energi alternatif yang berasal dari perut bumi. Proses pembentukan es ini dipicu oleh aktivitas tektonik yang ada di dalam perut bumi. Inti bumi yang memiliki magma dengan temperatur bisa mencapai 5.400 derajat Celcius. Magma inilah yang menyebabkan temperatur lapisan bumi di atasnya mengalami peningkatan. Lalu perkembangan populasi penduduk di Indonesia akan meningkat, kebutuhan energi pun akan meningkat juga. Begitu pula untuk menjamin laju pertumbuhan ekonomi diperlukan energi termasuk energi listrik. Dengan bauran penggunaan energi di Indonesia yang selama ini masih didominasi oleh bahan bakar berbasis fosil, maka perlu ada energi pembangkit listrik dari sumber yang terbarukan untuk menjamin ketahanan energi di Indonesia. Sumber panas bumi inilah yang dimanfaatkan oleh pemerintah, salah satunya untuk menciptakan PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi panas bumi ramah terhadap lingkungan sekitarnya. Lalu potensi pemanfaatan panas bumi juga berpotensi menguntungkan secara finansial, karena dapat menghemat subsidi listrik APBN. Lalu yang poin pertama yang saya akan jelaskan yaitu potensi panas bumi sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Energi panas bumi adalah energi yang diekstraksi dari panas yang tersimpan di dalam bumi. Energi panas bumi ini berasal dari aktivitas tektonik di dalam bumi yang terjadi sejak planet ini diciptakan. Panas ini juga berasal dari panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Energi ini telah dipergunakan untuk memanaskan ruangan ketika musim dingin atau air sejak peradaban Romawi. Namun, sekarang lebih populer untuk menghasilkan energi listrik. Sekitar 10 gigawatt pembangkit listrik tenaga panas bumi telah dipasang di seluruh dunia pada tahun 2007 dan menyumbang sekitar 0,3% total energi listrik dunia. Pengembangan dan penyempurnaan dalam teknologi pengeboran dan ekstraksi telah memperluas jangkauan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi dari lempeng tektonik terdekat. Efisiensi termal dari pembangkit listrik tenaga panas bumi cenderung rendah karena fluida panas bumi berada pada temperatur yang lebih rendah dibandingkan dengan uap atau air mendidih. Berdasarkan hukum termodinamika, rendahnya temperatur membatasi efisiensi dari mesin kalor dalam mengambil energi selama menghasilkan listrik, kecuali jika bisa dimanfaatkan secara lokal dan langsung, misalnya untuk pemanasan ruangan. Sistem tidak mempengaruhi biaya operasional seperti pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil. Selanjutnya, total potensi panas bumi dunia sebesar 61.298 MW. Potensi panas bumi di Indonesia yang ada pada tahun 2010 sebesar 28.000 MW atau sekitar 40% dari cadangan dunia, sehingga berpotensi besar menggantikan energi berbasis fosil sebagai sumber energi. Lalu Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energi Abadi Purnomo menjelaskan bahwa energi listrik dari panas bumi mampu menghemat penggunaan sumber energi tidak terbarukan, seperti minyak bumi atau batu bara. Bila dikonversikan, setiap 100 MW kapasitas terpasang panas bumi setara dengan menggunakan 4.250 barel minyak per hari, atau setara dengan pemanfaatan 864 ton batu bara per harinya. Permasalahan pengembangan panas bumi di Indonesia antara lain adalah belum adanya ketentuan perundangan yang selaras untuk seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan menyangkut kegiatan hulu dan hilir geotermal belum sinkron. Lalu ada pendekatan analisis SWOT panas bumi sebagai PLTP. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength.
Di mana energi panas bumi di Indonesia, potensi sumber daya panas bumi di Indonesia diperkirakan sekitar 28 gigawatt. Sumber daya panas bumi merupakan sumber energi terbarukan sehingga pemanfaatannya bisa berkelanjutan. Lalu energi panas bumi berpeluang untuk mendapatkan dana karbon kredit atau dan dukungan UU nomor 27 tahun 2003. Kegiatan pemanfaatan panas bumi sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Di Indonesia, kelemahan dari panas bumi yaitu saat ini harga listrik panas bumi relatif belum kompetitif dibandingkan dengan harga listrik dari energi lainnya, karena harga listrik dari energi lainnya belum memperhitungkan biaya eksternal atau biaya lingkungan dan lainnya. Pada umumnya, potensi panas bumi di daerah yang mempunyai keterbatasan infrastruktur di daerah. Belum adanya peraturan pelaksanaan dari UU nomor 27 tahun 2003 tentang panas bumi, sehingga belum ada kesamaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah mengenai pengelolaan panas bumi, serta menimbulkan kekhawatiran masih terjadinya monopoli. Panas bumi bersifat site spesifik. Baik, yang ketiga ada peluang atau opportunity, yaitu pemanfaatan panas bumi dapat mengurangi devisa dari pemanfaatan energi berbasis fosil, sehingga dapat meningkatkan ketahanan dalam negeri, adanya krisis listrik dan pertumbuhan permintaan listrik di sekitar daerah yang mempunyai potensi panas bumi. Komitmen dunia sesuai dengan Kyoto Protocol untuk mengurangi emisi CO2 atau karbon dioksida dapat dimanfaatkan pembangkit listrik tenaga panas bumi untuk mengurangi emisi yang signifikan hingga tahun 2020. Kompetensi SDM dan kemampuan teknologi nasional selama lebih dari 25 tahun, pengembangan panas bumi dapat menjadi modal dalam pemanfaatan panas bumi Indonesia. Potensi panas bumi Indonesia sebesar 28.000 megawatt atau sekitar 40% dari cadangan dunia. Yang keempat ada ancaman atau threat. Belum tersedianya sumber daya manusia yang kompeten khususnya di daerah, lalu investasi di industri panas bumi kurang diminati karena tingkat pengambilan modal yang rendah dan tidak pasti. Pola pengusahaan panas bumi yang belum bankable. Lalu selanjutnya kemungkinan munculnya peraturan daerah yang tidak sinkron dengan kebijakan panas bumi. Lalu solusi dari pemerintah untuk panas bumi yang pertama ada UU nomor 27 tahun 2003 tentang panas bumi. Undang-undang ini merupakan payung hukum yang dapat digunakan untuk pengembangan potensi energi panas bumi di Indonesia. Lalu yang kedua ada kebijakan pengusahaan panas bumi di Indonesia dan dasar hukum pengusahaan panas bumi di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada keputusan Presiden nomor 45 tahun 1991 tentang perubahan Kepres nomor 22 tahun 1981. Lalu selanjutnya ada UU nomor 27 tahun 2003 tentang panas bumi. Selanjutnya ada peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas PP nomor 10 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. Selanjutnya ada peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2007 tentang kegiatan usaha panas bumi. Lalu yang nomor 5 ada Perpres nomor 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional. Selanjutnya ada PP nomor 62 tahun 2008 tentang perubahan atas PP nomor 1 tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu. Lalu yang terakhir ada Perpres nomor 4 tahun 2010 tentang penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara Persero untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Selanjutnya ada kesimpulan. Indonesia mempunyai potensi energi panas bumi yang besar, yaitu sebesar 28 megawatt, sekitar 40% dari cadangan dunia, sehingga potensi besar sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil untuk pembangkit tenaga listrik di Indonesia. Namun, kapasitas terpasang energi panas bumi sebagai bahan bakar pembangkit listrik baru sebesar kira-kira 1.189 megawatt. Lalu pemanfaatan energi panas bumi belum optimal karena biaya investasi awal untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi masih relatif mahal, sehingga tidak dapat bersaing dengan harga energi konvensional yang masih disubsidi. Energi listrik dari panas bumi mampu menghemat penggunaan sumber energi tidak terbarukan, seperti minyak bumi atau batu bara.
Lalu ketersediaan energi fosil seperti minyak bumi, gas bumi, dan batu bara yang semakin terbatas dan menurun produksinya mendasari ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2006 menyatakan bahwa kebijakan energi nasional bertujuan untuk mengarahkan upaya-upaya dalam meningkatkan keamanan pasokan energi dalam negeri. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.